Dulu kan ada Bapak waktu kita muda ada lagu kolam Plus. susunya Gus Plus kan. Plus, Kita ya. tongkat kayu aja jadi tanaman. Jadi Yang tanaman. ini lebih hebat lagi. Lebih hebat. Namun singkong yang keluar jagung. Wah. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketergantungan impor terhadap pangan dari negeri lain sudah banyak dilakukan. Termasuk hari ini yang muncul kembali yang lagi hangat-hangatnya dibahas adalah persoalan membuat food estate. Tapi sebenarnya apa sih food estate itu? Yuk kita lihat videonya. Food estate atau lumbung pangan yang diharapkan menjaga ketahanan pangan, tapi kok ribuan hektar lahannya nggak pernah panen? Ada banyak lokasi yang dikembangkan untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan. Secara konsep, akan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Nah, yang Mimin bahas kali ini fokus di kawasan Kalimantan Tengah ya. Sumber dari BBC, lumbung pangan nasional di wilayah ini malah memicu persoalan baru. Bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan. Masyarakat Dayak pun harus mengubah kebiasaan mereka dalam menanam. 600 hektar hutan produksi telah dibabat untuk dijadikan perkebunan singkong. Menurut masyarakat, kebun singkong gagal lantaran kondisi tanah yang tidak cocok. Belum lagi, ribuan hektar kawasan di lokasi yang lain. Sawah padi gagal panen karena ditanam di atas bekas pengembangan lahan gambut. Lahan gambut yang seharusnya sebagai pengatur siklus air justru dieksploitasi, sehingga terjadi kekeringan dan belakangan memicu kebakaran lahan. Aduh. Mimin kok jadi puyeng ya? Gimana nih Sobat Aksi? Apa pendapat kamu tentang hal ini? Komen di bawah. Ternyata program pemerintah ini yang bentuknya adalah food estate ini tidak berjalan secara baik-baik saja. Bahkan ada yang menilai pemerintah mengganti tanamannya berupa tanaman jagung untuk menutupi kesalahan ataupun kegagalan tanaman awalnya, yaitu singkong. Pemerintah mencoba menepis kegagalan food estate kebun singkong. Caranya, mengganti tanaman singkong yang gagal tumbuh dengan tanaman jagung. Pada Senin, 11 Desember 2023, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan menunjukkan tanaman jagung sebagai pengganti singkong. Sekilas, hamparan tanaman jagung ini terlihat tumbuh subur di sebagian kecil area lahan food estate yang awalnya dibuka oleh Kementerian Pertahanan tersebut. Tapi, ada sesuatu yang kita semua perlu tahu. Saat kami Greenpeace Indonesia, Walhi Kalteng, LBH Palangkaraya, dan Save Our Borneo datang ke sana pada 2 Desember lalu, kami menemukan bahwa tanaman jagung tersebut ditanam di dalam media polybag, bukan langsung di tanah food estate. Ini menunjukkan bahwa lahan food estate yang sudah dihancurkan hutannya tidak bisa dipakai untuk menanam secara langsung. Walhasil, ketika tanaman singkong Kemenhan gagal, datanglah tanaman jagung Kementan dalam balutan polybag sebagai penyelamat. Kalau cuma menanam jagung di dalam polybag, ya bikin aja food estate di lahan parkir gedung kementerian. Ngapain harus hancurin hutan Indonesia? Bahkan Pak Mahfud MD menilai beliau heran hanya ada di Indonesia menanam ketela tumbuhnya jagung. Dan ini baru pertama kali di dunia yang melaksanakan adalah orang Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa di nyanyian itu batu dan kayu kalau dibuang di tanah begitu saja bisa menjadi tanaman. Lah ini lebih progresif menurut saya. Menanam ketela, tumbuhnya jagung. Bagi seorang intelektual, kata receh itu adalah kata yang sebetulnya perlu kita maknai karena itu adalah kata yang benar-benar dalam artinya begitu ya. Tapi halus. Ya, Halus tapi dalam. kasarnya itu sampah. Ya. Nah, saya sebut receh. Ya. Tapi Iya, Pak. beberapa jam kemudian Anda juga nge-tweet lagi. Ya. Dan Anda mengatakan dalam debat itu Anda mengatakan Indonesia kolam susu. Iya. Ya, kemudian misalnya tanam singkong tumbuhnya adalah Iya. jagung. Iya. Tanam singkong Dulu yang kan ada luar Bapak biasa. waktu kita muda ada lagu kolam Plus. susunya Gus Plus kan. Plus, Kita ya. tongkat kayu aja jadi tanaman. Jadi Nah, yang tanaman. ini lebih hebat lagi. Lebih Namun hebat. singkong yang keluar jagung. Wah.
Tanaman singkong keluar jagung sesudah dibuka itu pakai polybag. Pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam dapat laporan seperti itu. Dan Greenpeace juga sebelumnya juga membuka. Udah. Ini lembaga Ya internasional. itulah bangsa Greenpeace. Ya, dunia internasional Bangsi, itu kan ya. bicara dengan Ya, Pak dan- itu begitu gitu. Ya udah kamu umumkan aja saya bilang. Tapi saya tahu catatannya di mana fotonya kan gitu. Oh, Mbak hebat ya. Buah semangka berdaun sirih. Wah, itu kan tidak hebat kalau di Indonesia. Nanam singkong tumbuh jagung. Ya, Hanya Indonesia yang bisa. ya, ya, Hanya ya. Indonesia yang Ya. punya akal begitu. Maksud saya bukan bisa. Ya. Punya akal. Ya. Begitu. Dalam ilmu persilangan tanaman juga Indonesia paling hebat. Paling hebat. Ya. Bagaimana bisa menyilangkan antara pohon ketela dengan kelapa? Nah, Tidak pernah ada Gimana terjadi itu? di masa lain. iya. Ya, Bapak belum pernah lihat ketela dengan kelapa. Belum. Gimana itu cerita? Jadinya getuk, Pak. Oh. Getuk. Singkong digodok campur kelapa jadi getuk ya. Jadi getuk. Ternyata program pemerintah berupa food estate ini tidak merupakan hal baru. Bahkan food estate ini merupakan program pemerintah Indonesia yang sudah dimulai dari era Presiden Soeharto. Dan juga diulangi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal dengan SBY. Dan diteruskan lagi dengan program pemerintah era Jokowi atau Presiden Joko Widodo. Dan tentunya sama hasilnya yaitu gagal. Ini food estate, program Jokowi yang jadi kontroversi bahkan disebut sebagai kejahatan lingkungan sama PDIP. Padahal dulu PDIP mendukung penuh program ini. Kalau kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP mendukung kesuksesan food estate tapi mengkritik implementasinya. Kata Hasto, dalam implementasinya ada vesting of interest atau kepentingan yang dikendalikan oleh satu kelompok untuk kepentingan sendiri yang kemudian jadi bermasalah. Maksudnya kelompok yang mana ya Pak? Sebenarnya food estate itu apa sih? Apa sama kayak real estate tapi untuk makanan? Food estate adalah kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Food estate adalah upaya pemerintah untuk menangani krisis pangan dan masuk ke dalam salah satu program strategis nasional 2020 sampai 2024. Program ini mengembangkan beberapa komoditas kayak padi, kentang, cabai, dan lain-lain. Enggak hanya pertanian, tapi juga mencakup perkebunan, bahkan peternakan. Program ini jadi kontroversi beberapa hal diantaranya karena yang pertama, program ini mangkrak. Di Kalimantan Tengah, perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru enggak kunjung panen. Kedua, program ini menyebabkan deforestasi hutan yang kemudian memicu bencana banjir. Masyarakat adat setempat juga harus mengubah kebiasaan mereka menanam. Menurut Hasto, Sekjen PDIP, food estate hanya berimbas pada penebangan hutan yang enggak menghasilkan. Menurutnya, ini bagian dari kejahatan lingkungan. Menanggapi kritik ini, Jokowi bilang, food estate itu tidak semudah yang dibayangkan. Katanya, program ini ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau belum berhasil. Yang belum berhasil perlu dievaluasi. Sebenarnya program food estate ini bukan program baru. Udah ada di zaman Soeharto dan SBY, cuma beda nama aja. Tapi sama-sama nggak mencapai target. Kenapa ya food estate gagal terus? Kita jelasin di part 2 ya. Dari banyaknya kegagalan program food estate ini ada yang menilai bahwa program besar-besaran terkait dengan penyediaan pangan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yakni food estate ini justru menimbulkan masalah baru. Banyak sekali masalah, terutama adalah ekosistem. Di mana adanya food estate ini merusak ekosistem. Dan bahkan menjadi pemantik bencana yakni banjir, kekeringan, dan kerusakan iklim. Baiklah sahabat Tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go organic, save ecosystem.